Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam channel YouTube saya, terutama Ibu Dewi Rahmawati Gustini, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ariela Nurzain dengan NPM 19148, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang diangkat, yaitu strategi pelaku usaha UMKM di era Society 5.0. Sebelum memasuki materi, orang bijak pernah berkata, pendidikan bukanlah persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, melainkan memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, untuk itulah saya hadir di sini pada kesempatan kali ini akan sharing terhadap rekan-rekan semua mengenai strategi pelaku usaha UMKM di era Society 5.0. Baik, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, kata-kata yang mungkin rekan-rekan sudah tidak asing. Nah, UMKM sendiri seperti yang kita ketahui bersama, ketika munculnya COVID-19 ini sudah sangat terpuruk karena terus tergerus arus yang entah sampai kapan ini berakhir. COVID-19 menjadi salah satu penghambat bagi UMKM, apalagi sekarang UMKM harus melakukan dan bersiap menghadapi era Society 5.0. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya UMKM sendiri memiliki singkatan dari yang tadi sudah saya sebutkan, usaha mikro, kecil, menengah. Namun, menurut para ahli, kita belum tahu UMKM itu apa. Nah, pergerakan ekonomi di suatu wilayah atau negara tidak terlepas dari peranan UMKM. Sebenarnya, apa sih UMKM itu? Menurut Rujito, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Lalu apa sih Society 5.0 itu? Pemerintah Jepang mendefinisikan Society 5.0 yaitu masyarakat yang terpusat pada manusia di mana dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Menurut COJG 2019, kelebihan Society 5.0 dibanding era sebelumnya adalah adanya nilai baru yang menghilangkan kesenjangan dari segi regional, bahasa, agama, usia, dan jenis kelamin. Nilai baru ini terciptanya dari inovasi-inovasi baru yang terwujud dalam bentuk produk dan pelayanan. Oleh karena itu, teknologi memegang peranan penting dalam era Society 5.0 ini, di mana dalam hal ini, teknologi akan hidup berdampingan dengan masyarakat dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di era ini. Pada era Society 5.0, juga akan berkembang teknologi Big Data, Internet of Things, kecerdasan buatan, drone, robotika, and augmented reality. Adapun tujuan dari Society 5.0 ini adalah membuat manusia lebih makmur dan membantu produktivitas manusia dengan teknologi sehingga manusia lebih mudah menikmati hidup. Apabila kita berbicara mengenai kesiapan negara Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ini adalah dalam hal ini, Indonesia tidak menutup diri dari perubahan yang berasal dari luar selama perubahan itu mengarah ke arah yang lebih positif. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya di era industri 4.0, Indonesia pun belum bisa beradaptasi dengan baik dan memetik seluruh manfaat dari era tersebut. Dan juga adanya pandemi yang datang secara tiba-tiba membuat kita terhambat dengan mengembangkan potensi positif yang ada di era 4.0 ini.
Padahal, hal ini tidak seharusnya menjadi hambatan bagi kita mencapai kemajuan seperti halnya negara-negara lain di dunia. Bahkan sebenarnya perubahan ini akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan zaman dan musibah yang mungkin datang secara tiba-tiba seperti halnya virus corona ini. Dalam hal ini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ditentukan oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, industri, peneliti, dan masyarakat secara umum. Selain daripada itu, ternyata sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang juga cukup penting di era Society 5.0. Pada saat ini, UMKM yang telah bertransformasi ke arah digital terhitung masih sedikit, yaitu sekitar 16% dari seluruh UMKM yang berada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesiapan masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang tergolong masih rendah dan konektivitas internet yang belum tersedia di seluruh tempat. Meski demikian, e-commerce termasuk di dalamnya para UMKM digital ini telah memberikan transaksi ekonomi digital sebesar 32 miliar US dollar ke negara ini pada tahun 2020 dan diprediksi akan meningkat menjadi 83 miliar US dollar pada tahun 2025. Sehingga digitalisasi UMKM merupakan sebuah bentuk investasi yang cukup besar untuk negara maupun masyarakat umum di masa yang akan datang. Pemanfaatan aplikasi seperti media sosial, Grab, Gojek, Tokopedia, website, Zoom, Google Meet merupakan media yang cukup bermanfaat untuk masyarakat UMKM. Penggunaan drone antar kota yang diprediksi akan tiba di era Society 5.0 akan makin mempermudah masyarakat UMKM terutama di daerah-daerah terpencil di dalam menjalankan usahanya. Menurut sumber yang telah saya pelajari, bahwa dalam seminar nasional Tetamekraf diisi oleh 3 pembicara yaitu Sandiaga Uno, Dr. Intan Rizky Mutiaz, Teguh Mayanto, pakar dan packaging yang juga chairman dan CEO Packaging Development. Para pembicara dalam seminar membahas tentang strategi yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM dalam menghadapi Society 5.0. Hal-hal yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah akses permodalan, karena mengapa UMKM selalu dalam segi mendapatkan modal. Untuk yang selanjutnya dalam inovasi produk dan brand yang mana harus dibangun sehingga UMKM dapat lebih berdaya saing dalam menghadapi Society 5.0. Selanjutnya jangkauan dan retensi pelanggan yang mana merupakan bagian dari aspek besar. Dan yang terakhir kompetensi dan sumber daya manusia. Menurut saya, dalam hal strategi, pelaku usaha UMKM dalam menghadapi era Society 5.0 harus menyediakan solusi dan peluang untuk UMKM agar lebih fleksibel melakukan inovasi teknologi dalam pemanfaatan transformasi serta migrasi data dan digital. Dalam menghadapi perubahan teknologi, UMKM harus memiliki karakteristik yang mampu mendayagunakan teknologi dan perubahan operasional bisnis. Pelaku UMKM ini dapat memanfaatkan platform atau aplikasi daring gratis atau murah untuk membantu solusi finansial dan membuat pembukuan berkualitas. Kemudian ia melanjutkan bagaimana menggunakan data yang ada di dunia maya untuk melakukan inovasi produk dan bagaimana kita menggunakan sosial media untuk melayani pelanggan kita dengan lebih baik. Terakhir, yang perlu kita ketahui peningkatan sumber daya manusia dari pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Menurut Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa UMKM dapat menggunakan platform digital untuk memaksimalkan pemasaran, mendapatkan modal, dan melakukan inovasi produk seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, GrabFood, Slack, ataupun menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom untuk mengendalikan pekerjaan. Untuk menghadapi tantangan perubahan teknologi dan tantangan holistik lainnya, UMKM perlu melakukan penggabungan upaya internal dan eksternal agar dapat terus eksis. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Karakter sektor ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi besar bagi pembentukan PBDB. Selain itu juga UMKM merupakan salah satu alternatif solusi bagi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Bahkan UMKM juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah terbukti mampu
bertahan dari goncangan krisis sehingga ekonomi terus berjalan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan UMKM perlu selalu dilakukan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sendiri. Dalam hal permodalan, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, mulai dari program KUR sampai dengan paket kebijakan yang berpihak pada UMKM. Dalam hal pemasaran, strategi pengembangan UMKM dapat memanfaatkan pertumbuhan internet saat ini. Untuk meningkatkan sektor UMKM, tentunya diperlukan juga jiwa kewirausahaan masyarakat agar muncul pengusaha-pengusaha baru yang dapat menciptakan kegiatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya jiwa kewirausahaan, masyarakat akan mampu bertahan dalam kondisi apapun dan mampu mengelola resiko sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Era Society 5.0 merupakan sebuah konsep dalam menyempurnakan revolusi industri 4.0, di mana manusia menjadi komponen utama dan human-centered dengan basis teknologi. Society 5.0 ini dapat menghilangkan kesenjangan antara sumber daya manusia dengan artificial. Dalam Society 5.0, masyarakat juga wajib memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif, seperti mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial dalam berkomunikasi, harus interaktif, memiliki orientasi nasional dan secara global. Baik, itulah pemaparan yang mungkin hanya bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol like buat teman-teman semua. Terima kasih telah udah mampir ke channel YouTube aku. Semoga semuanya bisa mendapatkan wawasan yang baru dan ilmu yang baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.